Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mengenai kegiatan ekonomi di Indonesia yang beranggotakan saya Amelie Sulantik, saya Nada Rohadatul Aisyah, saya Nisa Nurayati, Saya Muhammad Hasim Muzaka. saya Ibu Smita. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, kita buka dengan membaca doa seperti biasanya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kita presentasi terlebih dahulu ya. Novita, Lulu, Susilo, Nabila, Anissa. Oke, baik, karena sudah di absen, sebelum kita memulai pembelajaran yang hari ini tentang kegiatan ekonomi, kita lakukan SBK terlebih dahulu ya. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning my student. Good morning my teacher. Good morning my student, how are you? Anak-anak, jadi pembelajaran pagi hari ini itu mengenai kegiatan ekonomi. Nah, apa yang kalian pahami atau yang tersirat di pikiran kalian kalau mendengar kata kegiatan ekonomi? Ya, betul sekali. Kegiatan ekonomi itu bisa kayak meliputi ekspor, impor, uang, jual beli, dan lain-lainnya. Anak-anak, apakah kalian pernah ke pasar? Pernah ke mall? Pernah ke swalayan? Nah, di swalayan, mall, pasar itu akan terjadi kegiatan seperti penjual dan pembeli. Oke, setelah kalian mengetahui tentang kegiatan ekonomi, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang jenis kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu dilakukan secara individu ataupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kegiatan ekonomi itu jenis-jenisnya ada 8. Yang pertama, usaha ekonomi perdagangan. Yang kedua, usaha ekonomi perindustrian. Yang ketiga, usaha ekonomi pertambangan. Yang keempat, usaha ekonomi agraris. Yang kelima, usaha ekonomi peternakan. Yang keenam, usaha ekonomi perikanan. Yang ketujuh, usaha ekonomi kehutanan. Dan yang kedelapan, usaha jasa. Nah, selanjutnya ini menjelaskan tentang kelebihan dari usaha ekonomi secara individu maupun kelompok. Nah, yang kelebihan dari usaha ekonomi yang dilakukan berkelompok yakni mudah didirikan. Yang kedua, pemilik bebas mengatur usahanya sendiri. Dari usaha ekonomi yang dikelola sendiri, 1, modalnya terbatas. Yang kedua, kelangsungan usaha tidak terjamin atau kurang terjamin. Yang ketiga, kemampuan tenaga terbatas. Yang keempat, tanggung jawab dan segala resikonya ditanggung sendiri. Nah, di sini contohnya kegiatan ekonomi di pasar. Nah, jadi kegiatan ekonomi itu terdiri dari 3, yakni produsen, distributor, dan konsumen. Nah, produsen itu ekonomi. Jadi di sini ada 3 contoh kegiatan ekonomi yang ada di pasar. Nah, produsen itu orang yang melakukan kegiatan ekonomi yang
menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya distributor. Distributor itu pelaku atau orang yang melakukan kegiatan distribusi. Yang ketiga konsumen. Konsumen itu pelaku atau orang yang menggunakan barang atau jasa dari konsumen yang dijembatani distributor. Begitu. Oke, selanjutnya ibu akan memberikan tugas ke kalian. Nah, tugasnya itu nanti berhitung 1 sampai 3. Kalian nanti dapat angka 1 itu menjadi produsen, dan angka 2 distributor, dan ketiga konsumen. Nah, nanti masing-masing kelompok itu mencari pengertian dan apa saja yang dilakukan dari produsen, distributor, dan konsumen. Setelah itu dipresentasikan perwakilan dari kelompok itu ke depan. Udah dimengerti anak-anak? Oke. Dimulai dari Mbak Mika, yuk. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Oke. Kelompok 1. ya, konsumennya apa? Distributor itu adalah, contohnya saya mengambil barang dari produsen, kemudian saya serahkan kepada konsumen. Tukang paket, ngambil itu beli. Ya, itu kan ada tukang paket. Boleh ngambil mas beli. Selanjutnya yang terakhir kelompok 3 sama ada. Untuk kelompok 3 yaitu konsumen. Konsumen yaitu pemakai barang dan jasa yang dibeli oleh yang tersedia di masyarakat. Paham? Setelah ketiga orang tadi ke depan disimpulkan. Nah, ini salah satu contoh ya. Misalnya Pak Tani bekerja di sawah menghasilkan sebuah barang dari padi yang mana nanti diolah menjadi beras. Nah, padi itu Pak Tani itu sebagai produsen, dia memproduksi beras. Nah, kalau sudah jadi beras, nanti Pak Tani bisa mendistributorkan atau menjual itu ke distributor, yakni orang yang menjembatani. Jadi mana Bu? Iya. Lalu distributor itu menyalurkan barangnya ke warung-warung. Nah, nanti warung-warung itu melakukan jual beli yang nanti dibeli oleh konsumen. Paham anak-anak? Ada yang ingin bertanya? Mau tanya Bu, Silakan Mas Silo. Bu, apa yang harus dilakukan oleh produsen kalau
produsennya. Pertanyaan dari Mas Susilo akan dijawab. Nah, jikalau individu mengkhianati seorang produsen, nah yang dilakukan itu bagaimana? Yang pertama itu bagi dulu sampai hubungi individunya itu kayak itu apakah terjadi miskomunikasi atau enggak? Nah kalau udah ketahuan lapor ke polisi. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Sisi sudah bergabung. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini kita tepuk kelas 4. Oke anak-anak? Oke. Tepuk koki yes yes. Kelas 4 dulu. Oke, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Allahumma arina Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.